Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهج إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah bagi alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah untuk alam semesta ini. Bila rahmah itu kita gambarkan sebagai satu bangunan agama ini, maka tiang penyangganya adalah penegakan keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Suatu ketika Nabi SAW mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai petugas negara. Maka kemudian Nabi SAW berpesan kepadanya, "Ya Muadz, innaka satati qauman ahla kitab." Wahai Muadz, engkau datang kepada satu kaum dari kalangan ahli kitab. Fa idza ji'tahum, kalau engkau sudah sampai kepada mereka, fad'uuhum ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusannya. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau kemudian mereka menyambut seruanmu, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi yaum wa lailah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan atau mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, bila mereka menyambut seruanmu untuk melaksanakan salat itu, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturadda fi fuqaraihim. Maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya adalah zakat, yang diambil dari yang kaya di antara mereka, diberikan kepada yang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau kemudian mereka juga menyambut seruanmu untuk mengeluarkan zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati ya Muadz, jangan engkau ambil harta yang paling istimewa, yang paling berharga dari harta yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab.
Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Janganlah engkau ambil harta yang paling istimewa dari harta yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta zakat itu diambil dari harta pertengahan. Bukan yang paling baik dan bukan juga paling buruk. Kalau diambil yang terbaik, dan itu bukan atas dasar kerelaan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya dia menzalimi orang yang berkewajiban zakat. Karena dia harus mengeluarkan zakat lebih dari yang seharusnya ia keluarkan. Namun di saat yang sama bila dia mengeluarkan atau mengambil harta yang buruk, dia menzalimi mereka yang berhak menerima zakat. Karena seharusnya mereka mendapatkan yang lebih dari apa yang ia dapatkan. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kepada Mu'adz sebagai pejabat negara, sebagai utusan negara, sebagai orang yang memiliki wewenang, sebagai orang memiliki otoritas, untuk tidak berbuat zalim. Yaitu apa? Kezaliman itu adalah ketika dia mengambil harta yang paling istimewa, artinya dia mengambil lebih dari yang seharusnya. Terkecuali yang berkewajiban zakat itu kemudian dengan sukarela memberikan yang terbaik. Ini persoalan yang lain. Itu adalah hak bagi mereka yang berkewajiban zakat untuk memberikan yang terbaik. Tapi dia tidak boleh kemudian dipaksa mengeluarkan dari apa yang memang itu bukan kewajiban dia. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada persoalan yang sederhana ini mungkin dalam hitungan kita. Bahkan dalam hitungan rupiah mungkin 1 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah. Tapi itu bila diambil dengan cara yang bukan hak, itu adalah kezaliman. Dan banyak kita temukan di dalam Al-Quran dan di banyak surah dan banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat adil dan ihsan dan mempererat hubungan kekerabatan. Wa yanha 'anil fahsya, melarang dari perbuatan keji, wal munkar, perkara yang mungkar, wal baghi, kezaliman. Karena baghi itu adalah perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kalian agar akan kalian ingat atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah perkara itu dengan cara yang adil. Pertanyaannya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita berbuat adil dan ihsan. Apa perbedaan antara adil dengan ihsan? Di antara ulama menjelaskan, kalau kita itu memberikan hak sesuai dengan haknya, itu adalah adil. Tapi kalau kemudian kita memberikan lebih baik dari haknya, maka itu berbuat ihsan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, ucapan salam assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah balasan yang lebih baik. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah waalaikumsalam warahmatullah, aw rudduha. Atau kalau memang tidak bisa, minimal adalah membalasnya sesuai dengan apa yang dia berikan dan ia ucapkan.
Maka bila kita seorang misalnya memiliki pegawai, memiliki karyawan, kita menggaji sesuai dengan haknya dan tepat pada waktunya, itu berbuat adil. Tapi bila menggajinya lebih dari yang seharusnya ia terima sebagai bonus, sebagai buat ihsan, itu adalah ihsan. Maka dalam hubungan antara seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan anaknya, seseorang dengan tetangganya, tidak senantiasa prinsipnya adalah adil. Adil adalah standar minimal. Jangan sampai kemudian keluar dari prinsip keadilan, tetapi lebih dari itu selayaknya adalah bisa berbuat ihsan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Para ulama membagi berbuat adil itu dalam beberapa kategori. Paling tidak ada 5 kategori. Yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz bin Jabal yang saat itu digoncengnya, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau Muadz apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Muadz kemudian mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad." Hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, tidak menyiksa, tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu Al-Qur'an juga menegaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah satu kezaliman yang besar. Sebaik apapun perilaku manusia dengan tetangganya, dengan orang lain, keluarganya, tetapi kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang adil. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersikap sebagaimana sikap yang selayaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri. Suatu ketika Nabi SAW mendapatkan kabar putra Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang tidaklah melewati siang hari kecuali ia berpuasa, dan malam hari dengan qiyamul lail. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la taf'al, jangan lakukan itu. Salli wa nam, salatlah dan tidurlah. Sum wa aftir, berpuasa tapi juga berbukalah. Wa inna li jasadika 'alaika haq, sesungguhnya pada dirimu, pada fisikmu itu ada hak. Wa li 'ainika 'alaika haq, pada matamu ada hak. Wa li zaujika 'alaika haq, dan pada pasanganmu, pada istrimu itu ada hak. Begitu juga Salman Al-Farisi pernah berkata kepada saudaranya Abu Dzal Al-Ghifari, wa ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah kepada orang yang berhak itu haknya. Dan itu kemudian disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, perlu kita juga berbuat adil terhadap orang yang berjasa kepada kita. Adil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adil kepada para sahabat, adil kepada para tabi'in, adil kepada tabi'in, adil kepada para orang-orang yang mendatangkan agama itu sampai ke Indonesia, sehingga kita bisa merasakan diri sebagai merasakan kenikmatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Maka di antara doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang yang sebelum kami, yang telah mendahului kami. Karena bagaimanapun juga kita ini tidak bisa lepas dari jasa-jasa generasi sebelum kita dan generasi yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adil berikutnya adalah adil terhadap orang yang ada di sekeliling kita, berinteraksi dengan kita. Istri, tetangga, anak, orang tua, dan siapapun kawan kerabat, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, sebagaimana Allah SWT mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap seseorang membuat dirimu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan. Bisa jadi berbeda pilihan,
berbeda mazhab, berbeda afiliasi ke organisasi, berbeda pilihan politik. Jangan sampai kemudian semua itu menjadikan orang tidak bisa berbuat adil, bahkan bisa jadi berbeda agama. Seorang muslim tidak boleh menzalimi hak-hak orang lain walaupun orang itu berbeda agama. Sebagaimana Nabi SAW, man adza dhimmiyan, barang siapa yang menyakiti, menzalimi orang yang non muslim, fa ana khasmuhu, maka aku akan menjadi lawannya ketika nanti di akhirat kelak. Begitu juga adil terhadap ketika orang memiliki otoritas, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan yang dia bisa menentukan nasib orang lain. Maka Allah SWT berpesan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan perkara orang lain, perputuskanlah perkara itu dengan adil. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan satu ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian mengatakan, al-muflisu indana, orang muflis di antara kami itu adalah man la dinara lahu wala mata', orang yang tidak punya dinar dan tidak punya harta benda. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, al-muflisu indana, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang datang pada hari kiamat bisalatin wa saumin wa zakah, datang dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat. Walakinnahu ya'ti wa qad syatama hadza wa ya'ti qad syatama hadza, datang tapi di saat yang sama dia juga di masa hidupnya pernah mencaci si fulan, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan, menuduh kehormatannya, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Fayu'ta min hasanatihi, fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu orang yang dizalimi itu diberikan dari kebaikan dia. Wa hadza min hasanatihi, dan yang lainnya yang menzalimi dibayar dengan kebaikan dia, digunakan untuk membayarnya. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma'alaih, kalau kemudian kebaikannya sudah habis, pahala-pahala yang selama di dunia ini dikumpulkan sudah habis, dan belum kemudian membayar semua kezaliman yang pernah dia lakukan, turihat alaihi khatayah, keburukan orang yang dizalimi itu diberikan kepada dia, wa turiha finnar, summa turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan dalam api neraka. Jamaah sekalian, mari kita evaluasi, bila kita pernah berbuat zalim dengan orang lain, maka selesaikan urusan itu di dunia. Hutang piutang diselesaikan di dunia, sengketa di dunia, selesaikan di dunia. Jangan sampai kemudian kita bawa urusan itu di akhirat kelak, karena sesungguhnya urusan di akhirat itu lebih berat daripada menyelesaikannya di dunia. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berbuat adil dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma alanna wa ma anta lamu bi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma arham mautahum, Allahumma arham mautahum, Allahumma arham mautahum, Allahumma irfa' 'anna al-bala, Allahumma irfa' 'anna al-bala bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-'amilin al-mujahidin في سبيلك. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانزل السكينة في قلوبهم كما أنزلت السكينة في قلوب أصحاب رسولك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.